Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Abah Safwan dimanapun berada. Doa saya selalu siapapun yang nonton video saya ini insya Allah tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang belum menonton, segera menonton. Tetap kita doakan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini orang ramai membicarakan tentang hasil pemilu. Kalau menurut televisi, hampir semua stasiun televisi menyatakan 02 menang di atas 50%. Yang jadi masalah, apa iya kemenangan itu murni? Apa iya kemenangan itu jujur? Kita butuh sosok pemimpin yang betul-betul amanah dan jujur. Kalau dari awal sudah tidak jujur dalam memperoleh sebuah kemenangan, apakah pantas orang ini untuk memimpin Indonesia? Itu ada di tangan penonton semuanya. Silahkan penonton membuktikan apakah pemimpin yang menang ini, katanya calon pemimpin yang menang ini jujur. Untuk lebih jelasnya, ikutin video yang satu ini. Punyai tim IT forensik. Di tim IT forensik itu dilakukan beberapa model dan metode forensik. Memang tim ini agak terpecah-pecah, tapi semuanya terintegrasi. Berdasarkan analisis kajian forensik terhadap server KPU, kami menduga, tadi Adit itu agak sopan, tapi dugaan yang kami lakukan bersama tim forensik, ada logaritma sistem yang sudah disetting untuk pemenangan paslon tertentu. Jadi gitu, Dik. Jadi kalau ada revisi di satu TPS, dia akan mengubah TPS yang lain. Ini bukan sekedar angka yang dicatat, tapi sistem itu yang membangun settingnya. Paslon tertentu, jadi ada yang sudah disetting, logaritma sistem disetting untuk pemenangan paslon tertentu yang secara otomatisasi di atas 50%. Indikasi kuat ke arah itu dikonfirmasi dengan ditemukannya kecurangan-kecurangan yang terjadi di wilayah-wilayah tertentu. Tadi Adit sudah mengemukakan itu. Nanti mudah-mudahan data saya juga akan. Nah, yang kedua adalah yang tadi ditemukan Forensik C1, dan ini soalnya yang disebut dengan account forensik. Jadi menilai angka-angka itu. Nah, ini sudah dilakukan. Nah, sebagian dilakukan oleh masyarakat, sebagian dilakukan oleh tim kawal, dan sekarang ada tim lagi yang memeriksa seluruh data yang ada di servernya KPU dengan diperiksa soal ini. Nanti akan dibandingkan dengan seluruh data yang dimiliki oleh kawal amin. Gitu. Jadi kami nggak main-main. Nah, ini boleh ini salah satu contohnya ya. Coba lanjutkan. Teman-teman sengaja enggak, kenapa dangdutan gitu? Hah? Dangduters. Dangduters ini yang slide 2 boleh ya? Oke, saya lanjut aja. Kenapa ada bagian yang ditutup? Karena kalau kami kemudian membuka bagian itu akan ada revisi. Mana yang tadi yang kedua? Oh ya, yang satu lagi. Juga akan dilakukan forensik lain. Ini belum bisa dibuka. Jadi kalau terus main-main, forensik ini akan kami buka di depan Mahkamah Konstitusi. Jadi ada kecurangan. Ini masyarakat rakyat ingin menyampaikan suara keadilan. Kita hanya berharap KPU netral, KPU adil, KPU menjalankan tugasnya sesuai dengan amanah undang-undang. Ya, jangan bela kami di 01, tidak cukup KPU netral, cukup KPU adil, nggak perlu membela 01, nggak perlu. Betul. Tapi kami hanya berharap KPU netral. Betul. Pegang amanah itu. Hasyim Asy'ari, antum adalah kader daripada Nahdlatul Ulama. Kalau antum berkhianat, artinya antum mengkhianati segala bentuk sumpah janji antum di atas Al-Quran. Kenapa? Karena banyak kecurangan-kecurangan terjadi. Saya selaku saksi di TPS, ya, suara 01 pertama 138 suara, suara 02 57 suara, suara 03 14 suara. Tatkala KPPS melaporkan ke Sirekap, suara 01 jadi 118, suara 02 menjadi 957. Luar biasa. Luar biasa. Menang besar. 914. Ini luar biasa. Dan ini tersistematis. Tidak bisa lagi dirubah. Terkoneksi ke Sirekap, ternyata sudah terkunci. Sekali lagi, kami tidak perlu dibela oleh KPU. Tapi kami berharap KPU netral, adil, dan menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Saya dari
03. Ya, 03. Sebagai rakyat Indonesia yang dari 03, kami melihat sudah terjadi diskriminasi oleh Presiden Republik Indonesia, di mana BLT yang dipolitisasi hanya dibagikan kepada orang 02, sementara orang miskin yang di 01 dan 03 tidak dapat apa-apa. Karena itu sebagai orang-orang yang bayar pajak dari 01 dan 03, kami mengharapkan bahwa Presiden Republik Indonesia sudah melanggar Konstitusi Republik Indonesia, karena itu dia pantas untuk dimasukkan, karena sudah tidak layak sebagai bapak bangsa, sudah tidak layak sebagai Presiden Republik Indonesia. Lawan. Kami harus lawan. Apapun yang terjadi hari ini adalah kumpulan dari orang-orang yang merasa terzalimi dari 0103. Saya sebagai orang 03, kami menentang ketidakadilan ini, karena sudah ketahuan sejak awal Presiden Jokowi sudah betul-betul melanggar konstitusi secara sistematis, secara terstruktur, secara masif. Apalagi yang harus dipertahankan di KPU itu. Karena itu kami berharap kepada KPU untuk segera pertama mendiskualifikasikan Prabowo Gibran, tidak layak, tidak pantas untuk melanjutkan sebagai peserta konsultan pemilu, karena dia sudah tidak pantas, dia sudah jelas-jelas itu melakukan kecurangan. Yang kedua, kami meminta kepada lembaga-lembaga DPR RI untuk segera memasulkan Presiden Jokowi yang sudah tidak pantas sebagai Presiden Republik Indonesia. Dia hanya bapaknya Gibran yang mengabdi pada perutnya sendiri, yang mengabdi pada keluarganya sendiri. Pak, Presiden Jokowi. Sejak hari Rabu sore ya, tanggal 14 Februari kemarin, sebagian rakyat Indonesia terkena penyakit bahagia tapi nestapa. Bahagia karena lembaga survei secara serentak dan siaran langsung di beberapa stasiun televisi swasta memenangkan pasangan Prabowo Gibran nomor urut 2 di atas angka 50% ya. Menjelang petang ya, di atas jam 9 malam, tiba-tiba penyakit bahagia mereka berubah 90 derajat menjadi penyakit nestapa. Tahu kenapa? Karena ada sebuah kasus besar di mana paslon mereka memperoleh suara 560.000 ya, hanya dari satu TPS saja. Lokasinya di Grobogan ya, di Jawa Tengah, Sobat Sewot. Masa ada satu TPS suaranya 560.000? Yang bener aja, Wir. Baik, sama-sama sudah kita ikuti videonya. Jelaskan siapa yang jujur, siapa yang tidak jujur. Ketidakjujuran ini masif, terstruktur, tersistem, masif terjadi di mana-mana. Kalau saya pribadi menyatakan permainan itu adanya nanti di komputer. Kita masukkan suara 100, keluar 500. Satu DPT itu 300 pemilih. Kemudian terdapatlah 02 suaranya 60. Tetapi yang masuk dalam sistem 560.000, jadi bertambah 500.000 suara. Ini nggak benar. Dan ini bukan satu TPS. TPS di mana aja bisa terjadi seperti ini. Ini yang kita bilang tadi terstruktur. Jadi banyak masalah itu terjadi di penggelembungan suara. Jadi kalau suara itu sudah digelembungkan, suara itu sudah ditambah-tambahkan, tidak murni lagi, berarti itu adalah kecurangan. Apakah kita semua siap menerima kecurangan? Kita butuh sosok pemimpin yang betul-betul dari hasil kejujuran, dari hasil amanah. Di dalam pemilihan, pemimpin itu harus berlaku jujur dan adil. Kalau sudah tidak jujur, maka pemimpin itu dilahirkan dari hasil kecurangan. Ini haram hukumnya. Jadi kita berharap ke depan terbuka semua permainan ini. KPU, bukalah hati nuranimu. Kamu mendapat amanah yang harus kamu laksanakan dengan penuh kejujuran dan keadilan. Sehingga lahirlah sosok pemimpin yang benar-benar diidamkan oleh rakyat dan bangsa Indonesia. Kita berharap mungkin video ini bisa membukakan pintu hati KPU.
Kami memang tidak melihat, tapi Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.